Nah, ini milestone. Dari tadinya orang dihujat, dicaci maki, dihina, media-media bahkan ya kalau saya boleh sebut Tempo membuat satu majalah online dengan cover saya pegang ayam jago lalu bertuliskan Ustadz sedekah yang kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, kita kali ini ngomongin masih tentang saham, tapi saham yang berbeda. Dan ini ya agak nyenggol dikit, tanda kutip ya, media yang mainstream, yang sangat dikenal, sangat objektif sebenarnya. Cuma kali ini kita senggol dikit ya. Nah, kenapa saya senggol ini ya? Karena awalnya ini sedikit apa ya, kayak seolah-olah dia itu bagian dari apa ya, yang meneliti Yusuf Mansur secara detail, dan Yusuf Mansur juga merasa jengah terhadap perusahaan ini. Tapi pada akhirnya ya Yusuf Mansur mungkin merasa penting, dan perusahaan ini juga nggak ngebahas detail lagi tentang kelakuan Yusuf Mansur ke belakangnya ya teman-teman. Nah, perusahaan ini adalah Tempo. Teman-teman pasti tahu Tempo lah. Nah, Tempo ini dulu ini dibahas Yusuf Mansur, dan ini Tempo ini juga membahas Yusuf Mansur dan agak ekstrim ya teman-teman. Nah, saya akan berikan sedikit videonya tentang keluh kesah Yusuf Mansur pada saat diulas oleh Tempo, dan nanti saya akan bahas berita tentang Tempo yang berhubungan dengan Yusuf Mansur. Kita lihat videonya ya teman-teman. Yuk, check it out. Itu tanpa ilmu how to collect yang diizinkan oleh pemerintah. Nah, salah satu buntutnya masih saudara suka lihat seliwuran di internet, di medsos, sokmed, Ustadz Yusuf penipu. Ya, saya terima, itu resiko perjuangan. Enggak, saya mah nggak pernah mau marah. Kan kata Aisyah apa? La taghdab walakal jannah, gitu katanya. Jangan marah, nanti dapat sorga. Jadi saya dihujat. Masih tuh kalau Anda googling di internet, wah, malah baru-baru ini Prof Unti ada yang bikin posko. Judul poskonya clear. Posko korban investasi Yusuf Mansur. Saya bilang, lo malah makasih dong bila ada orang membantu menemukan kesalahan kita apa gitu. Zaman dulu begini Prof Unti dan kawan-kawan DKM ya. Nama antum siapa? Dr. Anas. Jadi dulu tuh begini, ada yang saya pimpin sendiri. Nah, yang saya pimpin sendiri itu namanya patungan usaha. Patungan usaha itu proyeknya hotel. Makasih nih UB TV. Patungan usaha proyeknya hotel, namanya Hotel City. Nah, Hotel City berdiri Pak, sudah berdiri 2 tower, 285 kamar. Jadi zaman dulu saya cuma ngumpulin lewat Twitter loh, lewat Twitter. Udah kan, udah belajar kan gitu kan, saya bikin hashtag tuh, patungan usaha. Seminggu saya bikin hashtag, ngajarin orang bagaimana kemudian duit kecil tapi rame-rame bisa beli barang gede. Tapi kalau nggak ada yang mimpin gerakan ini, nggak akan jadi. Saya bismillahirrahmanirrahim mulai lempar ide, ayo apa nih, sawah. Beli sawah berat Pak. 1 hektar itu belum tentu tiap orang bisa. Tapi ketika saya bicara, I need 10,000 people. Saya perlu 10.000 orang. Masing-masing 1 hektar itu masing-masing 1 meter. 1 meter 100.000. Dan bayarnya saya udah bilang sama petaninya, sama Pak Hajinya setahun. Jadi cuma 10.000. Siapa yang mau ikut? Banyak Pak. Banyak Pak. Nah, ini milestone. Dari tadinya orang dihujat, dicaci maki, dihina, media-media bahkan ya kalau saya boleh sebut Tempo membuat satu majalah online dengan cover saya pegang ayam jago lalu bertuliskan Ustadz sedekah yang kaya raya. Amin gue bilang. Detik investigasi 3 hari. 3 hari saya temenin Detik. Saya temenin 3 hari. Sini masuk.
yuk kita lihat bla bla bla. Begitu keluar, lain yang keluar. La haula wala quwata illa billah. Ya nggak apa-apa. Dan saya biasa aja, nggak perlu merasa harus klarifikasi, nggak merasa, ya, jadiin aja lah. Oke itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, ini ada berita dari Tempo ya teman-teman. Ini di tahun yang udah agak lama, di tahun 2013, 25 Juli 2013, di mana Yusuf Mansur memegang, ini digambarkan ya, diilustrasikan Yusuf Mansur memegang celengan ayam, ada di belakangnya ada patungan usaha, ada patungan ya, bangun hotel, apartemen, haji dan umroh. Nah itu. Di sini tulisannya bangun rumah toko ruko berlantai 3 di blok A, bangunan rumah toko berlantai di blok 3 nomor 21 kawasan Central Business District CBD Ciledug Kota Tangerang itu tampak sepi, tidak ada aktivitas mencolok di ruko bercat jingga dan kuning itu. Bangunan itu merupakan kantor patungan usaha PU dan aset di mana Yusuf Mansur memutarkan uangnya untuk membangun hotel dan apartemen haji dan umroh di bilangan Jalan M. Toha, Pabuaran, Tumpeng, Karawaci, radius 1 km dari Bandara Soekarno-Hatta. Meski sepi, sejumlah karyawan Yusuf Mansur terlihat di sana. Di bagian ruang resepsionis, seorang perempuan berhijab, Farida, menyambut. Wajahnya sumringah saat Tempo menanyakan apakah patungan usaha masih dibuka untuk menyetorkan dana investasi 12 juta. Farida mengatakan kalau saat ini patungan usaha sedang ditutup sementara, kami hentikan dulu karena ada saran dari Menteri BUMN. Nah, Menteri BUMN itu ya teman-teman tahulah dulu siapa. Nanti kalau sudah legal dibuka lagi. Farida mengatakan patungan usaha itu sudah berjalan beberapa bulan namun belum genap 1 tahun. Kantor mereka juga terbilang baru. Sebelumnya patungan usaha tergabung dengan manajemen sedekah yang lokasi kantornya beda blok, masih di kompleks CBD. Yusuf Mansur sendiri hampir tidak pernah menyamai kantor patungan usaha itu. Paling-paling menelpon menanyakan bagaimana perkembangan PU, kata Farida. Saat ini yang terdata investor PU3 dengan setoran 12 juta berjumlah 2.000-an orang. Mereka tersebar di Indonesia. Paling banyak Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan jamaah ustadz. Selain itu juga pemirsa televisi di mana ustadz ceramah ada juga yang dari luar negeri. Farida menerangkan investor dari luar negeri diantaranya dari Singapura. Mereka adalah orang Indonesia yang menginvestasikan dananya untuk orang tua yang ada di tanah air. Tempo melihat pada layar monitor komputer PU, para investor datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Mandailing, Natal, Surabaya, Cirebon, dan kota lain. Banyak orang kampung, kalau orang daerah sini Tangerang malah jarang. Mungkin karena sudah biasa dengan Ustadz, kata Firada. Mungkin orang Tangerang udah gak percaya dengan Yusuf Mansur, udah lama gitu ya. Farida mengatakan pihaknya telah memberitahu soal pemberhentian sementara PU melalui website mereka. Tapi kalau yang tidak terjangkau internet kami tidak beritahu secara khusus. Paling-paling kalau ada yang menelpon kami jelaskan. Farida mengatakan PU sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Jadi ya sudah lama gitu yang kata Yusuf Mansur dari Twitter itu ya. Yusuf membuka rekening pribadi untuk usaha ini dimulai dengan PU dengan investasi 1 juta, PU2 dengan investasi 2 juta, PU3 dengan investasi 12 juta. Rencananya akan dibuka lagi PU4 tapi nilainya belum tahu karena permintaan banyak maka nilai investasinya dinaikkan. Untuk investasi PU1-2 terdapat 600 investor. Pada patungan usaha 2 tahap ini menurut Farida belum jelas peruntukannya, namun setelah dibuka PU3 maka investasi PU1-2 digabungkan menjadi investor hotel. Kami sedang susun database, jadi pada data kami ada tanda peserta ikut PU. Beberapa karena itu berpengaruh terhadap keuntungan yang akan diperoleh, kata Farida.
Selain kantor patungan usaha dan patungan aset, di komplek tersebut terdapat kantor Yayasan Darul Quran, usaha lain Yusuf Mansur yang bergerak di bidang pendidikan, Daku Printing yang melayani jasa percetakan digital, dan sebuah toko busana muslim bernama PPA Shop. Ada pula Daku Haji, Umroh, dan Daku TV. Kantor dan toko yang dikelola Yusuf Mansur tersebut menempati 5 unit ruko di komplek yang terletak tepat di belakang pusat perbelanjaan CBD Ciledug. Di kantor PPA Darul Quran, Yusuf memajang sejumlah buket tentang sedekah seperti sedekah untuk ibu hamil senilai juta per tahun dan sedekah sawah 100.000. Nah, ini yang sedekah sawah itu juga termasuk ya teman-teman. Pada buket itu juga dicantumkan formulir donatur yang ingin wakaf. Ada kolom pilihan sejumlah 5 juta atau 10 juta. Ada pula program sedekah 1.000 anak asuh tahfiz 1,5 juta. Sedekah imam dan guru tahfiz 1,1 juta. Sedekah 100 sound system 1000 sound system dan multimedia RP 1,15 juta. Ada lagi sedekah makanan santri. Jadi Yusuf Mansur itu mengumpulkan banyak sekali sedekah ya teman-teman. Nah, itu berita di Tempo yang menurut Yusuf Mansur itu merugikan. Nah, bagaimana cara Yusuf mengatasinya? Yusuf Mansur mengatasinya. Nah, kalau misalkan kalau teman-teman pernah melihat film di Amerika itu ada film mafia, di mana mafia ini sering diganggu oleh media, maka media itu dibeli oleh dia agar media itu nggak mengganggu. Nah, ini ada contoh yang menurut saya agak ya mirip-mirip gitu ya. Di tahun yang udah lama juga sebenarnya, 2018, Rabu 08 Agustus 2018, Yusuf Mansur gelontorkan 27 miliar borong saham Tempo. Jakarta PT Veritas Nusa Internasional Treni atau yang dikenal dengan Paytren berinvestasi di PT Info Media Digital TEP. Anak usaha PT Tempo Inti Media Tbk, Paytren mendukung pengembangan bisnis Tempo dengan berinvestasi 27 miliar dengan membeli 152.881 lembar saham atau setara 5% kepemilikan saham besar, ya ini 5%. Founder Paytren Yusuf Mansur menjelaskan kerjasama investasi antara Paytren dengan Tempo ini telah disepakati dengan itikat baik dan secara jujur akan mematuhi sepenuhnya prinsip independensi media serta good corporate governance ya GCG dan etika bisnis. Dia menambahkan proses pembelian saham ini akan dimulai pada Januari 2019. Nanti Januari startnya bismillah. Ada yang dimiliki Tempo dan Paytren saling isi dan menguatkan secara resmi terprogram. Semuanya sudah sesuai planning on track, kata Yusuf Mansur saat dihubungi. Yusuf Mansur menjelaskan Paytren semangat untuk membawa diri dan masyarakat agar ikut serta memiliki Tempo. Nggak ditawarin saja, tapi kita harus nanya bisa nggak ikut memiliki. Apalagi ditawarin itu memang bisa dibeli, ya bismillah. Nah, saya nggak mau ngebahas ke bawahnya. Intinya teman-teman, Yusuf Mansur ini tahu persis bagaimana cara mengatasi hal-hal yang memang dilakukan oleh dia agar dia aman gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Setelah itu berjalan ya teman-teman, setelah itu berjalan pembelian itu saya nggak tahu totalnya bagaimana, seperti apa konsepnya, seperti apa, yang jelas setelah itu berjalan, Tempo ketika memberitakan tentang Pak Jenny Mustopa, tentang kekalahan Pak Jenny Mustopa, ini agak lucu gitu, nggak serta-merta Yusuf Mansur kalah, ya memang harusnya bilangnya gitu, Yusuf Mansur kalah dan dijatuhi hukuman sekian, tapi beritanya gitu, beritanya Yusuf Mansur itu lolos dan cuma wajib membayar sekian. Jadi kan beritanya ini agak headline-nya itu memancing orang agar Yusuf Mansur lolos dari gugatan gitu teman-teman. Dan sekarang berita-berita Yusuf Mansur itu Tempo ya jarang meliput ya teman-teman, walaupun misalkan contoh ada yang gugat lagi, terus contoh
berita-berita tentang yang berhubungan dengan Yusuf Mansur itu, misalkan panggilan sidang itu nggak diliput lagi. Intinya teman-teman, Yusuf Mansur ini ya tahu persis sebenarnya dia mau melakukan apa dan harus bagaimana cara mengatasi yang kira-kira dia tidak bisa melawan gitu. Misalnya kayak Tempo, dia kan nggak bisa melawan karena dia nggak punya kekuasaan untuk mengatur media itu. Solusinya apa? Ya dibelilah sahamnya. Seperti itu teman-teman. Itu kalau saya melihat cerita itu seperti cerita American Gangster gitu. Jadi itu sebuah cerita tentang mafia-mafia di Amerika itu bagaimana cara agar dia aman, ya dibelilah media-media seperti itu ya teman-teman. Dan masih banyak lagi sebenarnya, termasuk The Godfather itu ada cerita seperti itu. Nah, apakah mirip? Ya teman-teman, ya teman-teman ya cari referensi sendiri atau teman-teman simpulkan sendiri deh. Apakah kelakuan Yusuf Mansur ini mirip-mirip dengan itu atau tidak? Oke, teman-teman, saya akan bahas ini lagi dan ada kaitannya bagaimana cara pengelolaan pattern ini dan bisa membeli saham perusahaan lain gitu ya teman-teman. Sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.